Andai saja ia tak membuka LinkedIn. Andai saja ia tak membaca lowongan pekerjaan itu. Tidak. Andai saja ia tak mengenal media sosial untuk mencari kerja. Setelah mengira tinggal selangkah lagi menjadi sekretaris direksi bergaji 3 kali lipat dari UMR. Dan sibuk menghayalkan pertemuan mendebarkan yang menyenangkan dengan Pak Bos muda. Ganteng, soleh dan tajir. Sesuai informasi dari semua mata-mata yang ia sebut sahabat. Yang terjadi justru inilah wawancara terburuk sepanjang hidup Lili. Ketika Lili menatap pria yang sedang duduk di hadapannya. Tanpa sadar ia menelan ludah. Sinar matahari dari balik jendela besar di belakangnya jatuh tepat di sisi wajah pria itu. Membentuk bayangan yang meninggalkan garis-garis wajah tegas yang hampir sempurna. Hidung mancung dengan tatapan tajam sarkastis. Ditambah bibir tipis yang berkedut berulang kali membentuk seringai. Saat ia mulai mengucapkan kata-kata itu, yang membuat Lili ingin lantai ruang direktur itu terbuka lebar. Dan membiarkannya tenggelam lalu menghilang dari hadapan pria tampan itu. "Sepertinya saya sudah kenal Anda sebelumnya," kata pria itu perlahan. "Di mana? Kapan? Bagaimana? Apa yang terjadi?" Lili sibuk mengingat-ingat. Masak sih, kok bisa-bisanya ia melupakan pertemuan itu dengan pria tampan seperti itu. Satpam yang jaga di apartemen kakaknya saja dia hafal semua mana yang tampan dan mana yang tidak. Bahkan sampai ke shift kerja mereka. Lah ini, makhluk tampan dari planet orang ganteng loh. Yang selalu berseliweran di majalah bisnis karena kemampuan bisnis yang mumpuni. Dan pose-pose tampannya yang hilir mudik di berbagai media sosial gosip karena ketampanannya itu. Aneh bin ajaib. Tapi Lili tak bisa mengingatnya sama sekali. Kita. Pak, Lili ragu. Jangan-jangan salah kali nih si direktur ganteng ini. Tapi keraguan itu malah dijawab dengan anggukan meyakinkan sekali lagi. "Iya, kita sudah lama kenal," katanya lagi. Lalu matanya menatap tajam pada Lili. "Dan kamu menolak cinta saya 2 kali? Aji gile, beneran, Lili nolak dia?" Mata bening Lili membulat besar. Terbelalak tak percaya. Tak mungkin ia menolak lelaki setampan dia. Apalagi justru dia memilih keluar dari pekerjaannya yang dulu. Rela memulai proses panjang untuk menjadi sekretaris bapak ganteng ini. Sambil berharap siapa tahu loh ini, terjadi hubungan spesial antara bos dan sekretaris seperti di drama-drama Korea favoritnya. Juga novel-novel ciklit yang ia baca. Ia pun bisa mendapat paket cowok yang lengkap seperti yang didoakan emak dan kakaknya tiap hari. Gak perlu pusing nyari-nyari lagi. Dan kata si bos ganteng ini, Lili sudah menolaknya 2 kali. 2 kali. Kapan itu? Pak, tanya Lili dengan lidah yang mendadak keluh. Wajah tampan itu terangkat. Bibir berkedut sedikit. "Yang pertama waktu saya di SMP kelas 1. Kepala Lili miring. Berusaha mengingat saat itu. Sebelum menjalani proses wawancara, Lili sempat mencari tahu tentang daftar pimpinan di perusahaan ini. Memang tak mudah mengingat semuanya. Tapi ia ingat dengan jelas tahun kelahiran si bos. Justru begitu ia tahu tahun kelahiran si bos, Lili langsung menghayalkan posisi sekretaris plus itu. Mereka berbeda sekitar 7 tahun. Cukup jauh memang, tapi itu ukuran idealnya Lili untuk calon suaminya. Tapi tunggu, kalau saat itu si bos itu SMP kelas 1. Berarti dia, ya elah,
Aku kan masih TK. Lili hanya bisa melongok. Iya iyalah dia gak ingat sama sekali. Anak TK diajak pacaran. Duh, Pak, yang ada entar disangka gejala awal pedofilia kali. Petik 2 titik titik. Lalu yang kedua. Waktu saya selesai wisuda, sambungnya tanpa peduli raut wajah Lili yang sudah kayak hantu mau kentut. Pengen ketawa ngakak. Tapi takut si bos malah ngamuk kalau calon sekretarisnya ngakak kayak kebo. Kalau dia wisuda, berarti saat itu, Lili sudah duduk di SMA. Sekuat tenaga Lili berusaha keras mengeluarkan semua kenangan selama masa-masa itu. Dan sebuah adegan yang hampir tak ada pengaruh baginya selama ini. Tiba-tiba muncul. Flashback. Lili. Ini nih. Gak perlu ditanya siapa yang manggil begitu. Lili sengaja gak mau noleh. Ia kali dipanggil, Lil, gitu. Siapa juga yang mau dipanggil begitu? Tapi mendengarnya berteriak makin garang. Mau gak mau kepala Lili berputar arah. Tiar, sahabatnya yang bertubuh gempal sedang berlari-lari menyongsong dirinya. Kaki Lili otomatis mundur beberapa langkah. Ngeri membayangkan tubuh gempal itu menabrak tubuh mungilnya. Bisa remuk semuanya. Apaan, lo sampai lari-lari gitu banget? Hah. Itu. Ada omom nyari lo, kata Tiar di tengah-tengah usahanya mengatur nafasnya yang seperti mau putus. Omom, tanya Lili tak yakin. Buruan, entar lagi masuk. Lo kesana aja kalau mau lihat orangnya. Tiar mendorong-dorong tubuh Lili menuju keluar gedung sekolah mereka. Sebenarnya Lili bingung. Sejak kapan dia kenal Omom, tapi karena dia pengen tahu juga. Makanya pasrah saja didorong dan ditarik Tiar ke gerbang sekolah. Bener aja. Di sana ada seorang pemuda kurus berkacamata tebal berdiri menunggu. Pemuda itu tersenyum malu-malu pada Lili. Hai, Lili, sapanya pelan. Alis Lili terangkat. Bingung. Siapa ya? Tanyanya. Tiar memandang Lili heran. Lalu beralih pada si pemuda. Saya Li. Masa gak inget, Kak Aji? Inget kan? Lili makin bingung. Kak Aji siapa sih? Kening Lili berkerut-kerut. Sambil menatap lekat-lekat wajah di balik kacamata itu. Sampai bel istirahat selesai berbunyi panjang. Udah ya, Lili harus masuk maaf, Lili dan Tiar sama-sama berbalik. Tangan pemuda itu terangkat. Tunggu dulu, saya kembali untukmu. Lili menoleh lagi. Hah? Pemuda itu tersenyum. Manis dan tampak lembut. Saya kembali untuk jadi pacarmu. Tiar langsung menutup mulutnya yang terbuka karena kaget. Lili melongok, dan ia melakukan seperti semua gadis remaja yang baru pertama kali mendengar pernyataan cinta. Untuk pertama kalinya dari orang asing. Menolak ketakutan. Maaf Lili gak kenal kakak. Kakak salah orang, Lili gak kenal, lalu Lili berbalik. Berjalan setengah berlari secepat yang ia bisa. Tanpa menoleh sama sekali, bahkan Tiar keteteran mengejarnya dari belakang. Rugi lo, Li, orangnya ganteng gitu. Lili bergidik, enggak banget. Amit-amit jabang bayi lo, dateng-dateng mau jadi pacar gue. Pedofil iya kali. Orang gila pasti tuh. Siapa sangka beberapa tahun kemudian. Pemuda yang dia sangka gila itu kini duduk dengan seringai sinis di hadapannya. Tapi bukan Lili.
Sang mantan sekretaris berpengalaman selama 2 tahun yang tak bisa menjawab pertanyaan sang calon bos. Maafkan Lily ya, Pak, Lily masih sangat muda saat itu. Sangat muda. Dan saat itu orang tua juga ngelarang Lily pacaran. Punggung si bos menyandar ke kursinya. Ia mengayun-ayunkan sandaran kursi dengan punggungnya itu. Lalu melirik lembaran kertas yang berisi kurikulum vitae milik Lily. Ia bergumam pelan. Begitu ya? Entah kenapa, Lily merasakan kuduknya merinding saat mendengar gumaman dingin itu. Ada sesuatu yang seperti menunggu untuk meledak. Firasatnya mengatakan berulang kali dalam kepalanya. Hati-hati, Lee. Tagar sisi baik di hatinya mengingatkan. Dan sejak kapan kamu menikah? Kok saya gak ngerasa diundang? Tuh kan,